Pada abad ke-15, ketika dinasti Ming menguasai Tiongkok, lahirlah seorang anak bernama Ma He di provinsi Yunnan. Lahir dalam keluarga Muslim, Ma He tumbuh sebagai anak yang cerdas dan tangguh, meskipun masa kecilnya penuh dengan perjuangan. Di usia muda, Ma He ditangkap oleh tentara dinasti Ming dalam ekspansi ke Yunnan. Sebagai tahanan, ia dibawa ke istana Kaisar Yongle. Namun, alih-alih menjadi tawanan selamanya, ia diambil sebagai Qasim dan diberi nama Cheng Ho oleh Kaisar. Cheng Ho menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi militer dan diplomasi. Ia segera mendapatkan kepercayaan Kaisar, yang melihat potensi besar dalam dirinya. Cheng Ho diangkat menjadi seorang laksamana, memimpin armada terbesar yang pernah dibangun dalam sejarah. Armada Cheng Ho terdiri dari ratusan kapal besar, termasuk kapal harta yang mencapai panjang lebih dari 120 meter. Dalam setiap perjalanan, ia membawa ribuan pelaut, tentara, pedagang, dan ilmuwan. Tujuan utamanya adalah memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas pengaruh dinasti Ming. Pada pelayaran pertamanya, Cheng Ho memimpin armadanya menuju Asia Tenggara. Ia singgah di kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Samudera Pasai. Kehadirannya disambut hangat karena ia membawa hadiah berharga dan menawarkan perdamaian. Cheng Ho tidak hanya dikenal sebagai laksamana yang hebat, tetapi juga seorang diplomat ulung. Ia selalu menghormati budaya lokal, termasuk di Nusantara. Di beberapa tempat, ia bahkan membantu menyelesaikan konflik internal kerajaan. Dalam salah satu pelayarannya, Cheng Ho berlayar hingga ke Samudra Hindia, mencapai India, Timur Tengah, dan pantai Afrika Timur. Ia memperkenalkan teknologi Tiongkok, seperti navigasi canggih dan barang-barang seni, kepada dunia luar. Di Afrika Timur, Cheng Ho bertukar hadiah dengan penguasa setempat, termasuk membawa hewan eksotis seperti jerapah dan zebra ke Tiongkok. Ini menunjukkan kemampuannya untuk menjalin hubungan internasional yang saling menguntungkan. Selama 7 pelayaran besar yang dilakukannya, Cheng Ho selalu menekankan pentingnya perdamaian dan perdagangan. Ia tidak pernah menggunakan kekerasan kecuali jika benar-benar diperlukan, seperti menghadapi bajak laut yang mengancam keamanan jalur laut. Di Nusantara, Cheng Ho meninggalkan jejak yang mendalam. Beberapa komunitas Muslim di Jawa dan Sumatera mengenang laksamana ini sebagai pembawa pesan damai yang membantu menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Namun, setelah Kaisar Yongle wafat, dinasti Ming mulai mengurangi ekspansi maritimnya. Armada besar yang dibangun Cheng Ho perlahan-lahan ditinggalkan, dan catatan pelayarannya banyak yang hilang. Meski begitu, nama Cheng Ho tetap dikenang sebagai salah satu penjelajah terbesar sepanjang masa. Jejaknya ada di seluruh Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Ia menjadi simbol keberanian, diplomasi, dan semangat perdamaian. Hingga hari ini, Laksamana Cheng Ho masih menjadi inspirasi bagi banyak orang. Monumen-monumen dan kuil peringatan didirikan di berbagai negara untuk mengenang jasanya sebagai pelaut yang membawa dunia lebih dekat melalui jalinan perdamaian dan perdagangan. Kisah Cheng Ho mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis antar bangsa. Sebuah warisan yang abadi dari seorang laksamana yang pernah menaklukkan samudra.